Assalamualaikum, selamat datang di channel The Scientist. Di video kali ini saya akan mereview satu buah parfum dari rumah mobil sport Ferrari yang keluar di tahun 2017. Dan menurut saya parfum ini nggak terlalu banyak orang yang ngebahas, padahal wanginya menurut saya enak. Menurut saya parfum ini keren gitu ya. Dan bisa dibilang menurut saya ini adalah parfum hidden gem gitu ya. Parfum itu adalah Ferrari Scuderia Forte. Nah, parfum ini keluar di tahun 2017. Jadi ceritanya ini sebelum saya beli ini saya sudah pernah nyoba di can-nya. Saya sudah nyoba full wear. First impression saya ketika saya nyoba parfum ini pertama kali dengan di can itu saya suka banget ya. Saya suka dan langsung terpikir untuk saya harus beli full botolnya suatu saat nanti, dan alhamdulillah akhirnya kesampaian juga. Ketika saya nyoba pertama kali dari parfum ini, lalu saya cari tahu harganya berapa, dan ternyata murah banget dan saya terkejut dan akhirnya kesampaian juga buat beli gitu ya. Kita langsung aja ke presentasi box dan botol. Untuk boxnya ini kelihatan banget, box ini dari boxnya udah kelihatan ini dari brand Ferrari, ada lambang kudanya, ada tulisan Eau de Parfum Ferrari Scuderia Forte dan 125 ml. Jadi parfum ini bukan 100 ml, jadi ini isinya banyak ya, 125 ml untuk satu botolnya. Di belakang ada tulisan Made in Italy dan di bawahnya ada base code-nya. Kita langsung buka botolnya aja kayak gimana. Oke, jadi ini penampakan botolnya. Botolnya solid banget, dia kayak berbahan besi ya. Jusnya, tapi sayangnya jusnya nggak bisa kelihatan, jadi kita nggak bisa ngelihat jusnya tinggal berapa gitu ya. Di belakang ada lambang Ferrari-nya, ada warna merah identik dengan warna Ferrari, lalu di bawah ada tulisan Ferrari Scuderia Forte. Untuk capnya kalau kita pegang sih aman ya, walaupun sebenarnya ini capnya kelihatan bisa dibilang murahan ya, plastik gitu. Kita coba tes semprot. Oke, spare-nya bagus banget, tapi dia nggak bisa nyemprot jauh, dia agak short ya untuk spare-nya gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke scent-nya. Kenapa menurut saya ini parfum hidden gem gitu ya. Wangi enak banget teman-teman. Parfum ini dibuka dengan aroma fruity ya, aroma bisa dibilang fruity-nya di sini manis. Tanpa ngeliat fragrantika, saya bisa nge-sniff wangi citrus, nanas, dan apel di parfum ini. Ya, walaupun bisa dibilang wangi dari fruity-nya ini sintetik, tapi bisa dibilang ya, saya harus jujur ini parfum wangi fruity-nya masih appealing banget, mudah diterima ya, orang awam maupun orang yang sudah lama nge-sniff berbagai macam parfum, menurut saya juga pasti akan suka dengan wangi opening dari parfum ini. Wangi fruity di sini bisa dibilang wangi fruity yang maskulin dan berkarakter, walaupun ada wangi nanas ya, citrus dan apel, tapi fruity-nya di sini itu menurut saya berkarakter dan maskulin. Dan fase opening ini menurut saya bisa dibilang cukup lama teman-teman. Fase fruity ini bisa dibilang cukup lama. Dia bisa dibilang sweet, tapi ada sentuhan fresh-nya ya. Cenderung manis, walaupun juga masih dia tidak meninggalkan sisi fresh-nya ya. Jadi fruity-nya di sini mungkin bisa dibilang 70% manis, 30% fresh gitu ya untuk openingnya ya. Ada nanas, ada apel, dan ada jeruk. Oke, lalu setelah masuk ke fase middle notes, muncul wangi vanilla yang membuat parfum ini menjadi lebih creamy ya. Ada aspek woody-nya juga ya, dan dicampur dengan tambahan vanilla ya, yang membuat wangi dari parfum ini menjadi hangat dan creamy seperti itu teman-teman. Dan fase ini ya, fase tahap kedua ini akan terus ada sampai ke base note-nya nanti. Jadi fase middle note sampai base note wanginya kurang lebih sama. Tapi di fase base note, di fase benar-benar sudah fase akhirnya itu, dia akan lebih ke woodiness dan ada paculinya
Jadinya wangi dari parfum ini ketika sudah masuk ke fase base note, dia menjadi lebih maskulin lagi, menjadi lebih cowok banget, dan itu berkarakter banget. Jadi itu keren menurut saya. Jadi menurut saya parfum ini tuh dari opening, middle note sampai base note bisa dibilang nggak ngebosenin teman-teman. Ya, di opening teman-teman bisa dapat wangi fruity yang cenderung manis. Di middle note teman-teman bisa dapat wangi creaminess dari vanilla dan kayu-kayuan. Lalu di base note teman-teman bisa mendapatkan wangi kayu dan patchouli. Tapi wangi kayunya yang ada di base note-nya itu cenderung ke wangi kayu dan wangi patchouli yang earthy. Jadi dia kayak ada sentuhan pahitnya sedikit gitu, earthy-nya gitu. Jadi kayak kayu kering, earthiness gitu ya, pahit gitu. Sedikit tapi tipis banget. Ya menurut saya itu keren banget untuk parfum harga segini gitu teman-teman. Jadi parfumnya ini nggak linear, parfum ini berubah seiring dengan fasenya gitu ya. Dan menurut saya ini parfum keren banget dan saya suka banget dengan wangi parfum kayak gini. Buat teman-teman yang mungkin ngikutin channel saya, teman-teman pasti tahu kalau saya tuh lebih suka parfum manis. Saya suka banget parfum manis. Ya ini adalah parfum manis, tapi manisnya itu berasal dari fruity. Pas gitu ya, jadi perpaduan antar notes per notesnya itu pas, walaupun di hidung saya memang wangi fruity-nya di sini sintetik gitu teman-teman ya. Tapi itu tidak mengurangi penilaian saya terhadap parfum ini, melihat dari sisi harganya ya. Parfum ini tuh harganya itu kalau nggak salah 350.000 untuk produk, dan untuk testernya 300.000, dan itu 125 ml teman-teman. Untuk wangi yang kayak gini harganya murah banget menurut saya ya, layak banget buat dibeli teman-teman. Ini parfum layak banget buat teman-teman tebas. Parfum ini vibe-nya kayak gimana? Menurut saya parfum ini vibe-nya mirip dengan Humans Farhampton. Mirip Humans Farhampton, mirip Davidoff Cool Water ya. Mirip Paco Rabanne 1 Million, cuman ini versi lebih versatile-nya. Kalau Paco Rabanne 1 Million itu kan manis banget dan itu nggak cocok buat dipakai siang. Tapi parfum ini lebih versatile. Ya, jadi ini mirip vibe-nya dengan Humans Farhampton dan Davidoff Cool Water. Walaupun parfumnya manis, tapi aman buat dipakai siang hari. Nah, inilah parfum. Tapi kalau teman-teman nanya, lebih suka mana Davidoff Cool Water, Humans Farhampton, atau ini? Tanpa pikir panjang, saya lebih pilih ini gitu. Karena ini lebih maskulin dan lebih dewasa aja buat saya. Kalau misalkan teman-teman mungkin usianya di atas 25 tahun, mungkin lebih cocok pakai ini dibandingkan pakai Humans Farhampton atau Davidoff Cool Water Intense ya. Yang intense ya maksud saya gitu. Jadi itu menurut pandangan saya, walaupun ini bersifat subjektif. Sekarang kita masuk ke SPL-nya dulu. Untuk SPL, parfum ini untuk longevity ya, menurut saya bagus banget karena di kulit saya bisa mentok di 7 jam. Ya, di kulit saya bisa bertahan 7 jam dan ketika dan projectionnya itu kuat di 1-1,5 jam awal, tapi dia nggak loud, dia moderate gitu teman-teman. Nah, ketika sudah masuk, walaupun ini longevity-nya 7 jam gitu ya, wanginya itu kan terus berubah-ubah. Jadi ketika kita pakai full wear, kita nggak akan bosan dengan wangi parfum yang kayak gini teman-teman. Ya, di opening kita merasa seger kan ada wangi fruity-nya, ya manis tapi seger gitu ya. Di middle notes-nya mulai wangi muncul creaminess dari kayu, mungkin cedarwood gitu ya, dari cedarwood, dan ada vanilla-nya juga. Lalu ya ada aspek spicy-nya tapi tipis di middle notes dari parfum ini. Lalu ketika masuk ke base note, muncul wangi kayu dan patchouli yang cenderung kayunya itu earthy, jadi ada kesannya agak pahit gitu ya, agak pahit dan agak dusty, dirty gitu, dan itu keren menurut saya ya. Jadi itu untuk SPL ya. Anggaplah projection dan ciliat itu moderate tapi longevity-nya bagus. Ini bisa di kulit saya mentok di 7 jam dan menurut saya bagus untuk harga segini ya. Saya nggak tahu untuk harga 300 ribuan 125 mili kira-kira saingannya SPL-nya untuk yang lebih bagus dari ini apa, saya nggak tahu ya. Makanya saya bilang ini parfum keren banget, hidden gem menurut saya. Nah, untuk versatility. Untuk versatility menurut saya ini subjektif. Kalau misalkan teman-teman nggak suka dengan parfum manis,
parfum ini nggak aman buat dipakai siang hari, cenderung cocoknya dipakai ketika sore sampai ke malam. Ya pokoknya di cuaca yang sejuk atau di indoor ber-AC. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena saya suka dengan parfum manis, saya pede buat pakai parfum ini di siang hari. Ya karena ada wangi fruity-nya itu, walaupun saya pakai panas-panasan, saya masih pede menggunakan parfum ini. Jadi menurut pandangan saya, parfum ini tuh versatile banget. Pagi, siang, sore, malam, indoor ataupun outdoor, saya berani pakai parfum ini. Ya ini menurut saya parfum yang bisa jadi signature scent karena versatile. Dilihat dari wangi, harga, keren banget pokoknya teman-teman. Ya. Apalagi ya, harga sudah, SPL sudah, versatility sudah, wanginya juga sudah. Apakah layak parfum ini buat teman-teman tebas? Jawabannya adalah layak banget buat teman-teman yang mungkin bosan dengan wangi yang fresh aquatic, fresh citrus, ya, terus wangi fresh floral, lalu fresh fruity. Teman-teman bisa coba parfum ini karena ini parfum yang menurut saya parfum manis ya, sweet, fruity, vanilla, ada sedikit spicy-nya dan woody. Tapi bisa dipakai siang hari juga ya. Buat teman-teman yang mungkin bosan dengan wangi parfum yang itu-itu aja, pengen nyoba sesuatu yang beda dengan harga yang murah, teman-teman bisa kepoin Ferrari Scuderia Forte ya. Ya saya dari nyoba di can aja sudah suka sama wanginya, terus tahu harganya berapa, semakin tertarik buat untuk beli full botolnya. Jadi itu sih alasan saya beli full botol dari parfum ini, karena memang wanginya enak, cocok buat saya, harganya murah, SPL-nya juga lumayan oke gitu ya, dan 125 ml ya, teman-teman bisa spray berkali-kali ya, ya nggak perlu mikir buat pakai parfum ini gitu ya. Oh ya, dan saya ketika pakai parfum ini itu minimal 8 chuds ya, minimal 8 chuds untuk mendapatkan performa yang saya bilang tadi, maksimal di 7 jam, dan projectionnya juga bisa kuat sampai 1,5 jam awal, walaupun moderate ya, luas lingkup dari project parfum ini gitu ya. Oke. Mungkin itu aja ya, silahkan teman-teman bisa cobain parfum ini. Alangkah lebih bagusnya teman-teman tes sampel terlebih dahulu. Kalau menurut saya sih ini worth banget buat teman-teman beli ya. Yang pengen punya satu parfum untuk segala situasi juga nggak ada salahnya teman-teman beli ini ya, itu menurut saya ya. Oke, itu aja review saya tentang Ferrari Scuderia Forte. Semoga bermanfaat, ditunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.